Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan belajar mengenai partikel dengan tipe void. Kita pilih objeknya, kita kasih partikel, ada emission, kita rubah ini number jumlah partikelnya 1000, kita rubah jadi 100. Ini ada seed, ini membuat jumlah partikel menjadi random. Lalu ada frame startnya di frame berapa, ini di frame 1, kemudian berakhir di frame 200. Jadi dari 1 sampai 200, 100 partikel ini akan keluar satu-satu ya. Lalu ada lifetime. Lifetime ini adalah umur dari partikelnya itu cuma 50. Kita rubah menjadi 20 ya, 20 frame ya. 20 frame, kita lihat. Saya play. Lihat, dia di frame 20. Partikel yang ini sudah, yang awal, yang pertama keluar. Ini kita lihat ya. Di frame 20 menghilang. Frame 20 dia 21 dia menghilang. Jadi umurnya cuma sampai 20 frame. Begitupun partikel yang berikutnya. Saya rubah ini menjadi berakhirnya di frame 1. Jadi semua partikel ini, total 100 partikel ini akan keluar secara bersamaan di frame 1, karena dia akan berakhir di frame 1 juga. Saya akan tambahkan jumlah masa hidupnya menjadi 250 frame agar dia tidak jatuh ke bawah. Di bawah sini ada yang namanya field weight. Kita nonaktifkan gravitasinya, kita buat 0, sehingga dia akan melayang di sekitar emitternya. Ini namanya emitter, tempat mengeluarkan partikel namanya emitter ya. Sekarang kita masuk ke ini, di sini ada velocity, kecepatan 1 meter per detik normal ya. Lalu ada fisik. Ini fisik tipenya kita rubah menjadi void. Dalam void ini ada massa partikel, saya ganti menjadi 0,25 ya, sehingga dia akan tetap di situ. Lalu ada movement di sini. Di dalam bagian movement ini ada dua bagian parameter, yaitu flight dan land. Jadi flight itu yang terbang, dan land itu partikel itu akan jatuh ke daratan dan bisa memantul atau melompat ya. Kita tidak membahas land dulu, kita membahas yang di udara terbang. Kecepatannya 10, ini maksimumnya 10. Kemudian ada minimum airspeed, kalau kita rubah menjadi 1, kecepatannya akan 100% dari kecepatan maksimum, yaitu 10. Kemudian kita rubah menjadi 0, jadi 0,1. 0,1 itu kecepatannya menjadi 10% dari 10. Oke. Lalu ada maksimum air acceleration. Ini adalah kemampuan partikel untuk merubah arah dengan cepat, atau kecepatan partikel untuk merubah arah dan mencapai kecepatan maksimum. Lalu ada maksimum air angular velocity. Ini adalah kemampuan partikel untuk menepati aturan yang sudah diterapkan pada partikel tersebut. Aturan itu sebentar lagi akan kita bicarakan. Dan kemampuan partikel untuk berakselerasi. Oke, kita buat ya 1 ya. Lalu ada personal space. Personal space ini jarak antar partikel. Misalnya kita buat 5 dan kita play, nah dia akan memberi jarak antar partikelnya. Oke. Lalu kita ke void brain. Nah, di sini ada beberapa aturan yang harus diikuti oleh partikel tersebut. Tapi di sini bisa kita atur juga menjadi average. Average itu adalah rata-rata dari aturan yang ada di sini akan dipakai secara bersamaan dan merata. Kita tambahkan goal di sini, kita bisa nambahkan aturan di sini goal. Saya buat objek.
Misalkan objeknya UV sphere, saya geser ke sana, kita kembali ke partikel, lalu ini goal. Di goal di sini kita bisa pilih objeknya yang jadi goalnya yang mana, targetnya ya. Kemudian kita pilih average ya, separate ini dia terpisah, vlog itu berkelompok dan mencapai tujuannya. Lalu kita play. Lalu ada fuzzy. Fuzzy ini mengikuti aturan dari atas ke bawah. Jadi dia akan terpisah dulu, terus berkelompok, kemudian mencapai goal. Kita lihat. Ya. Apabila goal ini saya taruh di atas, saya letakkan di atas, vlog saya letakkan di tengah, berarti dia akan mencapai goal itu dulu, kemudian berkelompok dan berpisah. Ini saya hapus semua. Sekarang kita mencoba membuat sebuah objek. Cube lagi. Cube-nya sebesar 10 cm. 0,1. Saya geser ke sini. Lalu ke edit mode. Ke face, pilih extrude lagi. Oke, saya Ctrl R, saya jadikan 2, klik lagi, saya pilih face, saya pilih face yang ini, kemudian saya extrude, scale, sumbu Y. Oke. Sini saya nyalakan lagi ya. Di sini ada shape case. Shape case ini kita bisa merubah atau menganimate menggunakan bentuk perubahan dari objek tersebut. Saya tambahkan dulu plus ya, lalu saya rubah ini ke edit mode dulu, saya pilih ini, saya pilih ini dan ini pakai shift ya, lalu saya geser ke bawah Z ya, terus kembali ke object mode, kita tambahkan lagi K1 itu, lalu saya ke edit mode, saya geser dia ke atas. Oke. Object mode lagi, ini kita di K1, ini basicnya K1, kita merubah objek ini di K1. Kalian bisa nanti menambahkan lagi K itu dengan misalkan ini kita ke edit mode dulu, jadi harus masuk edit mode. Misalkan ini saya scale ya, object mode, sehingga kalau saya di K2 value-nya saya rubah, nah dia akan membesar mengecil seperti ini. Nah, ini kita bisa rekam dengan menggunakan titik ini ya. Saya ke K1 tadi kan saya ini ibarat sayap ya, bergerak ke atas. Nah ini. Setelah kita kita rubah menjadi 1, kemudian kita tekan tombol I untuk merekam. Oke. Ini saya tambahkan lagi satu lagi, yaitu graph editor. Di graph editor ini saya tekan tombol N, ada modifier,
saya tambahkan modifier noise ya, lalu saya scale, lalu saya tambah kekuatannya, strength-nya saya scale, kemudian saya play, lalu saya ke partikel, ke emitter ini, kita kembali ke partikel, kemudian kita ke render S nya kita ganti menjadi objek ya, objeknya kita pilih ini cube tadi, lalu skalanya kita besarkan menjadi 0,5, skalanya bisa kita atur random, ada yang besar ada yang kecil, lalu kita atur kecepatannya, kemudian di void print kita tambahkan satu lagi follow leader, leadernya kita ambil ini, sehingga apabila kita play lalu kita geser bolanya ya, dia akan mengikuti. Ini saya coba duplicate ya, shift D, shift D, shift D, shift D, shift D, masing-masing saya rubah di sini modifiernya, skalanya saya bedakan, jadi kecepatannya berubah, lalu saya pilih klik kanan, move to collection, new collection, lebah misalkan, oke, sehingga dia di sini di hierarki sudah masuk ke koleksi lebah. Lalu kita ke partikel, di sini render S nya saya rubah menjadi collection, koleksinya kita pilih lebah, beri automatic keying sehingga pada saat saya play kemudian saya rubah, oke, dia sudah merekam ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.